Halo, ketemu lagi. Salam kuliah desain. Oke, kali ini kita akan bahas tentang cara mendesain materi presentasi grafis untuk desainer interior. Ya, jadi kita akan fokus di situ. Jadi desainer interior biasanya memiliki karya, ya, baik itu 3D render maupun gambar perspektif maupun konsep perancangan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan, dengan penuh lembur-lemburan gitu ya. Tetapi kadang dalam tahap-tahap akhir, ya, dalam tahap presentasi seringkali tidak dipersiapkan dengan matang, ya, tidak sempat meminjam teman-teman di jurusan sebelah, ya, di desain komunikasi visual, sehingga kadang dipresentasikan dengan ala kadarnya gitu. Jadi sangat disayangkan sebuah konsep desain yang sangat hebat, mungkin dikerjakan dengan berdarah-darah gitu, tetapi dipresentasikan dengan sangat ala kadarnya gitu. Oleh karena itu kita akan coba bahas tentang bagaimana sih mendesain materi presentasi yang komunikatif, yang informatif, yang tentu saja mendukung dari konsep pemikiran kita, ya. Kita mulai saja dengan seri pertama dari video tentang desain materi presentasi grafis untuk desainer interior, ya. Kita mulai dengan materi yang pertama, ya, yaitu adalah kontennya. Seperti sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, di video-video yang lain di seri kuliah desain di channel ini juga. Kita akan bahas kontennya dulu, ya. Di sini saya tekankan dengan kalimat bahwa fokus pada narasi ide pemecahan masalah. Jadi bukan sekedar bagusnya renderan, ya, yang kita tampilkan, bagusnya gambar kita, bukan itu, tetapi fokus pada narasi ide desain kita itu ada apanya, apa yang mau kita ceritakan, ya. Misalnya contoh, ini saya contohkan sebuah poster film pemenang Oscar, ya, tahun lalu, ya, Parasite, ya, film dari Korea, ya, film pertama dari Asia, dari Korea yang memenangkan piala Oscar, ya. Apakah film itu bagus secara gambar? Oh ya, pasti, ya. Apakah settingnya keren? Oh pasti. Apakah video efeknya keren? Oh pasti, ya. Tetapi apakah sekeren film-film superhero misalnya? Tidak, kan. Apakah dia secara tampilan, misalnya secara animasi 3 dimensi seperti mengalahkan film seperti Transformer? Kan tidak. Tetapi apa yang membuat film ini menang, ya kan? Film ini menang karena ceritanya, ya. Ide cerita yang disampaikan dalam film ini sangat menarik, ya. Teman pernah menonton film ini, pasti film ini satu membuat penasaran, menangkap realita yang ada, lalu di akhir cerita ada plot twist, ya. Ada plot twist, ada sesuatu yang tidak terduga, ternyata ada parasite lain, ya. Awalnya kan mengisahkan sekeluarga yang menjadi parasite, ternyata di akhir cerita ada parasite lain, ada keluarga lain yang masih tertinggal di situ sebagai parasite juga. Nah, ini kan berarti fokus pada ide. Film ini sangat fokus pada ide, cerita, pada narasi. Nah, dalam konteks presentasi desain, kadang-kadang kita terlalu memikirkan secara visual, ya, tetapi lupa secara konten itu apa sebenarnya yang mau kita sampaikan. Jadi dalam setiap presentasi apapun itu, ya, dalam presentasi grafis maupun presentasi verbal, presentasi visual, selalu fokus pada konten, apa yang mau teman-teman sebagai desainer ini yang mau disampaikan, ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas satu persatu. Apa konten apa saja nih yang harus ada, ya. Ini tidak harus urut, tetapi harus ada. Nah, yang pertama adalah showing the problem clearly. Jadi menunjukkan, ya, masalahnya dengan jelas, ya. Presentasi harus bisa memperjelas masalah yang diangkat dalam proyek desain.
Jadi sering saya menemukan itu suatu presentasi grafis seorang desain interior portofolio itu hanya menampilkan visual ya, tanpa melihat ini sebenarnya memecahkan masalah apa ya. Karya ini memecahkan masalah apa, apakah memecahkan masalah ruang sempit, apakah memecahkan masalah sirkulasi, atau memecahkan masalah tentang kekuatan lokal, sustainable design, eco design, kolaboratif design. Itu seringkali tidak nampak dalam karya presentasi akhirnya, meskipun sebenarnya dalam karya tersebut ada gitu loh, ada masalahnya. Pastilah sebuah desain itu kan dirancang pasti untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, tetapi dalam presentasinya seringkali saya menemukan bahwa problemnya itu belum terlihat secara jelas ya, belum clear gitu. Nah, dalam sebuah persiapan dalam merancang presentasi grafis ya, sebagai seorang desainer, problem ini harus kita angkat ya, kita perjelas, kita tampilkan dalam presentasi kita. Ini loh problem yang aku memecahkan, ruang sempit lah, sirkulasi yang macet lah, atau apa ya, itu harus dijelaskan ya dalam sebuah karya desain pasti ya. Nah, yang berikutnya, suatu materi presentasi grafis, apalagi ini untuk portofolio, untuk kita ketemu klien, untuk melamar pekerjaan dan sebagainya, bagi teman-teman desainer ya, pasti ini sangat berguna sekali. Yang kedua tadi, yang pertama kan idenya harus clear, diperjelas ya. Yang kedua adalah mempertajam ide. Mohon maaf ya, tadi problemnya yang harus clear ya. Sekarang mempertajam idenya. Oke, idenya harus tajam, kelihatan bahwa gambar ini karya saya, ide perancangannya itu apa ya, harus terlihat. Oh, ini pemecahan masalah sirkulasi, oh saya akan mengubah sirkulasinya belok ke sana belok ke sini sehingga lebih lancar, misalnya memecahkan antrian misalnya ya, melebarkan ruang sempit, oh inovasinya apa, semua ruang jadi cermin kaca misalnya ya. Jadi inovasi-inovasi ini harus muncul, harus terlihat, harus dipoles supaya terlihat. Meskipun di dalamnya saya yakin pasti teman-teman desainer memiliki inovasi ide itu, tapi dalam teknik presentasi ini perlu dipoles ya, dipertajam gitu. Nah, lalu yang ketiga, kita harus menunjukkan skill kita ya, harus show off dalam arti yang positif ya, harus show off. Jadi suatu teknik presentasi itu menunjukkan skill kita. Gara-gara kita ketahuan misalnya mampu merender dengan baik, memiliki pemecahan masalah yang baik ya, mampu menggambar dengan baik, orang akan semakin yakin dengan karya kita. Berarti orang yang meng-hire kita akan memilih kita, atau kalau kita dalam konteks mau pitching, mau lelang begitu, berarti klien akan memilih kita karena skill kita nampak dalam materi presentasi kita ya. Sebagai mahasiswa yang mau magang misalnya ya, mahasiswa desain mau magang, nah berarti kita harus tunjukkan skill kita ya. Oh, ini saya loh Pak, renderannya keren, saya loh Pak, gambarnya bagus, saya loh Pak, inovasi kreativitas saya ada. Nah, itu harus kita tunjukkan. Itu kira-kira basicnya ya secara konten, bahwa presentasi itu harus satu, problemnya jelas, dua, idenya juga tajam, yang ketiga, tunjukkan skillmu. Itu dulu ya, kita lanjut di video berikutnya. Salam kuliah desain.